Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6366, Nenek bangun, kuburan memanggil. Orang ini cukup menarik. Aku hanya tidak tahu apakah dia akan berterima kasih padamu jika dia tahu kau menggunakan penjarahan kegelapan untuk mencuri teknik penindasan surgawi, teknik pelindung tubuh surgawi, teknik pergerakan tubuh surgawi, dan teknik wusiang tombak tanpa bentuk miliknya. Egi berjalan mendekati Chu Feng dan berkata sambil menyeringai. Tentu saja, hanya Chu Feng yang bisa mendengarnya. Bagaimana kabar nenek? Egi dan Song Yun memandang nenek Chu Feng secara bersamaan. Pada saat ini, nenek Chu Feng masih koma. Cukup stabil, tapi kalau mau sembuh, saya khawatir harus cari cara lain. Chu Feng menatap neneknya dengan kesedihan di matanya. Setelah menjalani perawatan ini, ia menyadari bahwa neneknya tidak hanya gila, tetapi juga pasti menderita siksaan mental dari waktu ke waktu. Nenek saya menjalani kehidupan yang sangat menyakitkan. Formasi penyembuhan klanku tidak berpengaruh? Ye Xiancheng terkejut. Pada saat ini, Chu Feng mengayunkan lengan bajunya, dan sesosok tubuh yang tidak sadarkan diri terlempar keluar. Itu adalah tuan muda ke-9 yang sebelumnya dikendalikan oleh Chu Feng. Sebelumnya, dia dikendalikan oleh formasiku dan pingsan karena kesadarannya yang lemah. Tetapi dia tidak terluka parah. Chu Feng menjelaskan, Kakak Chu, ibuku baru saja pergi. Aku khawatir dia pergi untuk mengaktifkan formasi leluhur klanku. Orang tuaku sangat keras kepala. Alasan aku bisa menjadi pemimpin klan hanyalah karena mereka ingin melatihku. Namun klan Abadiyelah yang memiliki keputusan akhir. Meskipun kau pernah membawa pergi nenekmu sebelumnya, aku tahu kau punya kemampuan yang luar biasa. Tetapi justru karena kau membawa pergi nenekmu terakhir kali, klanku pun menyadari betapa berkuasanya dirimu. Kali ini, aku khawatir dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk mengaktifkan formasi leluhur. Ketika formasi besar klan abadi kita diaktifkan sepenuhnya, kekuatannya akan luar biasa. Jadi, kau bisa menyandera aku. Aku ada di tanganmu. Mereka kemungkinan besar tidak akan menyakitimu dan akan membiarkanmu pergi. Ye Xiancheng berbicara kepada Chu Feng secara rahasia. Saudara Ye, terima kasih banyak. Chu Feng awalnya bermaksud seperti ini. Bagaimanapun, Chu Feng tidak ingin Egi bertarung melawan formasi leluhur dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Tetapi Chu Feng yang mengatakannya sendiri dan Ye Xiancheng yang mengemukakannya atas inisiatifnya sendiri adalah dua hal yang sangat berbeda. Ye Xiancheng tersenyum dan langsung menatap Song Yun. Penatua Keking, apakah kamu masih tidak mau memberitahuku nama aslimu? Song Yun, kata Song Yun, nama yang bagus. Ye Xiancheng mengangguk, lalu menatap Egi. Nona, siapa namamu? Egi mengabaikannya, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ye Xiancheng tidak merasa malu, tetapi malah tersenyum dan berkata, punyalah kepribadian, semua wanita cantik punya kepribadian, dan wanita yang paling cantik seharusnya lebih punya kepribadian. Pada saat ini, Chu Feng, Song Yun, dan Ye Xiancheng semuanya mengangkat kepala mereka secara bersamaan dan melihat ke arah langit. Pada saat yang sama, ayah Ye Xiancheng dan semua anggota klan abadi keluarga Ye juga melihat ke langit. Itu adalah arah makam kuno. Di langit malam, pemandangan makam kuno menjadi semakin jelas dan ada perubahan baru. Aliran cahaya aneh terus-menerus dilepaskan dari makam kuno. Pada saat ini, pemandangan makam kuno bahkan lebih makmur daripada pemandangan di zaman para dewa. Apa-apaan ini? Ye Xiancheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pada saat ini, Nenek Chu Feng tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Nenek, Chu Feng melangkah maju untuk memanggil, tetapi Nenek Chu Feng telah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar aula, di atas kapal perang. Nenek Chu Feng yang berdiri di kehampaan juga mengalihkan pandangannya ke arah makam kuno. Matanya dalam, namun memancarkan kekuatan tertentu. Bahkan orang luar pun dapat merasakan bahwa Nenek Chu Feng menggunakan beberapa cara untuk mengamati perubahan di makam kuno itu. Tangkap dia! Tiba-tiba seseorang berteriak. Pada saat yang sama, beberapa sosok terbang ke arah Nenek Chu Feng dari segala arah. Mereka adalah para tetua klan abadi Ye. Mereka tahu betul betapa pentingnya Nenek Chu Feng bagi Chu Feng,
dan mereka ingin menangkap nenek Chu Feng untuk mengancam Chu Feng. Bum bum bum. Namun yang mereka lihat hanyalah bola api yang menyapu area di sekitar nenek Chu Feng, dan sensasi terbakar menembus langit dan bumi. Sebelum orang-orang itu bahkan mendekati api, mereka menguap oleh gelombang panas, berubah menjadi abu, dan binasa. Jangan bertindak gegabah. Melihat kejadian ini, ayah Ye Xiancheng pun segera berbicara untuk menghentikan mereka, dan di saat yang sama berteriak dengan marah, "Siapa yang menyuruh kalian melakukannya?" Sebenarnya, jika dia tidak menghalangi mereka, orang-orang keluarga Ye tidak akan berani bertindak gegabah. Meskipun apinya hanya sesaat, semua orang merasakan napas kematian darinya. Chu Feng. Egi menatap Chu Feng. Kemarahan membuncah di matanya. Karena orang-orang dari keluarga Ye mengambil tindakan terlebih dahulu, Egi juga berencana untuk mengambil tindakan. Mereka seharusnya tidak dapat melakukan apapun pada nenek. Dibandingkan dengan Egi, Chu Feng relatif tenang. Bukannya dia tidak khawatir dengan keselamatan neneknya, tetapi dia agak yakin dengan kekuatan neneknya. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan bersinar di seluruh bumi. Seketika, bayangan besar setinggi puluhan ribu meter perlahan muncul dari segala arah. Bayangan emas itu tampak seperti patung dan tampak nyata. Masing-masing dari mereka bersifat halus dan mengandung kekuatan besar. Yang paling menakutkan adalah ukuran mereka masih terus membesar, dan pada akhirnya mereka akan meninggalkan dunia ini dan mengelilingi seluruh dunia. Itu adalah formasi leluhur. Ibu saya benar-benar menghabiskan semua harta yang dapat membangkitkan formasi leluhur dan membangkitkan semua kekuatan formasi leluhur klan kami. Ye Xiancheng mengerutkan kening. Namun ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Kekuatan formasi leluhur ini memang sangat kuat, melampaui Dewa Langit tingkat 4. Namun Chu Feng menatap neneknya dan mendapati bahwa setelah dia berhadapan dengan orang-orang dari keluarga Ye yang ingin menangkapnya, dia tidak melakukan gerakan apapun lagi dan tatapan matanya selalu tertuju ke arah makam kuno. Ekspresi tenang dan kalem itu bukan semata-mata karena kesadarannya yang tidak normal. Ketenangannya datang dari kekuatannya. Sudah sampai tingkat mana kultivasi nenek? Chu Feng juga sangat penasaran tentang kultivasi neneknya dan tingkat apa yang telah dia capai. Karena bahkan ketika neneknya menyerang, api itu memperlihatkan kekuatan yang merusak. Tetapi tingkat kultivasinya masih belum terekspos. Ini cukup membuktikan bahwa neneknya sangat berkuasa. Rakyatku, dengarkan perintahku, tangkap orang ini hidup-hidup. Pada saat ini, Ibu Ye Xiancheng muncul tinggi di langit. Dia memegang panah perintah di tangannya. Cahaya keemasan yang terpancar dari tubuhnya persis sama dengan aura ratusan bayangan emas yang menghalangi dunia ini. Melihat hal ini, ayah Ye Xiancheng juga menunjukkan anak panah perintahnya. Saat anak panah perintah itu ditunjukkan, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Dia terbang ke udara dan datang ke sisi Ibu Ye Xiancheng. Gunakan semuanya, jangan ada yang tersisa, bisik ayah Ye Xiancheng. Xiancheng sedang kebingungan, kita tidak boleh bingung. Kita tidak bisa membiarkan Chu Feng pergi, kata Ibu Ye Xiancheng. Ayah, Ibu, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sudah membuat kesepakatan dengan Chu Feng. Selama dia mengalahkanku, aku akan membiarkan mereka pergi dengan selamat. Dengan melakukan ini, bukankah tindakanmu membuatku menjadi orang yang tidak menepati janji? Kata Ye Xiancheng di aula. Xiancheng, kamu telah mewarisi warisan abadi klan kita, dan para leluhur akan melindungimu. Sekalipun Chu Feng punya trik lain, dia tidak akan bisa menyakitimu. Kau bertarung dengan Chu Feng tanpa menggunakan kekuatan leluhurmu. Kau ingin bersaing dengan Chu Feng dengan kemampuanmu sendiri. Aku bisa mengerti itu. Tetapi jika kamu ditangkap oleh Chu Feng nanti, aku akan berpikir bahwa kamu sengaja tidak menggunakan kekuatan leluhurmu dan sengaja bertindak bersama Chu Feng. Jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan hidup atau matimu, kata Ibu Ye Xiancheng. Ibu, kamu, Ye Xiancheng sangat tidak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa rencananya dengan Chu Feng akan diketahui oleh ibunya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.